Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 353 Panggil Aku Kakek. 10 menit berlalu dalam sekejap mata, dan 4 wanita berlari keluar, tampak merah karena keringat di wajah mereka. Selanjutnya, saya melihat David berjalan keluar dengan sedih. Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu hasilnya. Ups, dari kelihatannya, kamu mungkin... Henry berhenti di tengah kalimat. David memandang Henry dengan tatapan marah di matanya dan berkata, "Henry, kamu mempermainkanku." Henry mendengar David memanggil namanya dan melihat keempat wanita itu. Mereka segera menundukkan kepala. Dia segera memahami alasannya dan mencibir dan berkata, "Kaulah yang bermain. Apa yang bisa saya lakukan? Aku akan membunuhmu." Begitu kata-kata David keluar, 7 bawahan yang tidak bergerak di sekitarnya membuat tabrakan dan mengepung Henry. Henry tidak berbicara, tetapi melihat ke arah Yuan Caixuan. Artinya jelas, apakah Anda keberatan? Pada saat yang sama, ini juga merupakan uji coba yang digunakan oleh Henry. Anak buah Raja Broker datang ke bar Raja Hiburan untuk menimbulkan masalah. Wajah Yuan Caixuan menjadi sedikit jelek memikirkan orang-orang yang tiba di lantai 3. Yuan Caixuan bahkan sedikit marah. 8 orang, ini barku. Kuharap kamu bisa memberiku wajah. Begitu kata-kata Yuan Caixuan keluar, 8 orang itu langsung tercengang. Mereka tidak menyangka Yuan Caixuan akan benar-benar maju. David baru saja mengetahui nama Henry melalui 4 wanita dan telah mendengarnya. Meskipun dia tahu bahwa dia sombong, David belum menatap Henry ketika dia memikirkan kekuatan Raja Broker Yuan Caixuan telah maju. Dia memiliki kekhawatiran. Raja Broker dan Raja Hiburan, serta 4 keluarga besar, memiliki aturan tidak tertulis bahwa mereka hampir tidak pernah saling meremehkan. Tentu saja, aturan tidak tertulis ini hanya ada ketika kekuatan seimbang. Begitu kekuatan tidak seimbang, tembok akan runtuh dan semua orang akan mendorongnya. Saat ini, Raja Hiburan sangat berkuasa, dan Raja Broker tidak berniat menjadi musuhnya. Jika mereka menimbulkan masalah dengan gegabah, kemungkinan besar mereka akan dihukum berat. Henry, demi manajer Yuan, kami akan mengampunimu hari ini sampai kami menemukan kesempatan di masa depan. Ayo pergi." Setelah David selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berbalik untuk membawa semua orang pergi. Ada semacam kebahagiaan, yaitu menggunakan harapan hari esok untuk melupakan rasa sakit hari ini. Henry melihat ke belakang David dan berkata dengan ringan, "Hei, apakah aku melepaskanmu?" Sebelum David selesai berbicara, Henry sudah mengangkat tubuhnya dengan 1 tangan. "Ah, tolong!" David berada di udara, menendang kakinya dan melambaikan tangannya dengan liar, dan terus berteriak. 7 orang lainnya ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi Henry melihat mereka dan mundur dengan ketakutan. Bang! Henry melemparkan David ke tanah, lalu mengambil dadu di atas meja, memandang David dan bertanya, "Apakah ini yang kamu bawa atau dari bar?" David hendak mengatakan bahwa dia berasal dari bar, tetapi ketika dia melihat mata Yuan Caixuan sudah dipenuhi amarah,
Dia sangat ketakutan sehingga dia segera menelan kembali kata-katanya. Aku membawa sendiri. Oh, mudah saja. Aku akan memasukkannya ke dalam mulutmu, menghancurkannya, dan kamu bisa memakannya, kan? Henry bertanya sambil tersenyum. Ah, tidak, tidak, tidak. David melambaikan tangannya dengan ketakutan. Omong kosong, jika Anda memakan isi di dalamnya, kemungkinan besar Anda akan mati. Tidak apa-apa, bukankah itu hanya dadu? Semuanya berbentuk bubuk meskipun pecah, Henry berkata sambil tersenyum. Henry, aku salah. Aku curang. Ada merkuri di dadu ini, kata David dengan wajah sedih. Begitu kata-kata itu diucapkan, bar itu meledak, dan wajah Yuan Kaixuan menjadi hitam. Si berlari dengan marah dan mulai menendang David dengan liar, terlepas dari bagian manapun dari tubuhnya. Kamu bajingan, kamu berani menipu seperti ini. Dengar aku, nenekmu akan menendangmu sampai mati. Semakin banyak Si berkata, semakin marah dia, dan semakin marah dia, semakin keras dia menendang David untuk menghindar. Tetapi menemukan bahwa tubuhnya tergeletak di tanah, tidak dapat bergerak sama sekali. Sementara Henry berdiri di sampingnya, dia bertingkah seperti orang normal. Awalnya, Henry tidak merasakan apapun. Melihat Si semakin marah dan kejam saat dia memukulinya, dia sedikit takut, bukan karena dia dipukuli sampai mati, tetapi karena dia merasa menakutkan bagi seorang wanita untuk menjadi gila. Berhentilah berkelahi, itu sudah cukup. Wajar jika dia memiliki niat terhadapku. Lagi pula, gadis ini seperti ikan dan angsa liar, kata Si sambil menendang. Ketika Henry mendengar ini, dia terdiam. Hanya kamu, dan keindahan seperti itu. Aku masih belum melihat wajahmu dengan jelas. Bahkan aku curiga kamu adalah hantu jika kamu merias wajah, dan roh jahat jika kamu melepas riasan. Si merasa semakin tidak senang saat mendengar kata-kata Henry. Kamu bajingan, kamu masih ingin aku mengkhianati suamiku. Apakah kamu membuat wanita lain tertawa? Wajah Henry menunjukkan ekspresi kegembiraan. Ya, gadis ini akhirnya memiliki kesadaran diri untuk sekali ini. Namun, meskipun ada 1.000 atau 10.000 wanita di sekitarnya, pada akhirnya itu adalah aku. Siapapun yang mencuri laki-lakiku, aku akan membuatnya gila. Senyuman di wajah Henry langsung membeku. Sial, apakah gadis gila ini benar-benar bertekad? Rani sangat bersimpati kepada Si sekarang, dan bahkan pergi untuk menghiburnya. Sekarang setelah mendengar kata-kata ini, dia mulai menyesal di dalam hatinya, dan matanya berubah ketika dia melihatnya. Si bertarung selama lebih dari 10 menit dan kemudian berhenti. Dia berjalan ke arah Henry dan berkata, "Saya tidak akan bertarung lagi. Saya lelah." Henry tidak berkata apa-apa. Dia menatap David di tanah. Dia melihat seluruh tubuhnya dipenuhi jejak kaki, wajahnya berlumuran darah, dan dia masih setengah hidup. Melihat Si berhenti, ketujuh adik laki-laki itu segera melangkah maju dan membantunya berdiri. "Ayo pergi," kata David dengan kesadaran setengah sadar. "Berhenti!" Henry tiba-tiba berteriak. Begitu kata-katanya keluar, David sepertinya terkena titik akupuntur dan berdiri di sana, tidak berani bergerak. "Sebelum kita mulai, perjanjian yang kita buat belum dilaksanakan." David merasa marah.
Dia mencoba menenangkan amarahnya, memandang Henry, mengertakkan gigi dan berkata, "Tinggalkan garis halus dalam hidupmu. Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu. Cepat panggil aku kakek." David berdiri di sana, mulutnya bergerak 2 kali, dan akhirnya dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Kakek." "Anak baik," Henry menjawab sambil tersenyum. Lalu terdengar ledakan tawa di aula bar. David menjadi pucat dan berbalik. "Manajer Yuan, yang terjadi hari ini adalah dia curang dulu. Terserah Anda untuk berkoordinasi dengan Zhong Sunyi untuk menyelesaikan masalah ini. Saya korbannya," kata Henry dengan tenang ke punggung David. Tubuh David baru saja dipukuli. Jika Zhong Sunyi tahu bahwa dia sangat malu, maka dia berbalik untuk melihat Henry. Matanya dipenuhi kebencian. "Hei, sebelum banyak orang bertemu denganku, dunia serba hitam dan putih. Setelah mereka bertemu denganku, dunia serba hitam." Dalam sekejap, banyak orang tertawa. "Hidup itu seperti tisu toilet. Jangan main-main saat tidak ada pekerjaan," kata Henry sambil tersenyum. David menutup matanya rapat-rapat, berbalik dan pergi. Dia teringat Henry, dan juga teringat pepatah, "Jangan membicarakan apapun jika tidak ada apa-apanya." Bab 354. 2 orang gila yang mabuk. Bar kembali ke keadaan semula lagi. Henry membawa Si dan Rani kembali ke kamar pribadi. Namun, keempat wanita itu secara sadar tidak masuk lagi karena mereka menyebut nama Henry. Sebelum Yuan Kaiksuan naik ke lantai 3, dia melihat ke kamar pribadi Henry. Ketidakberdayaan muncul di matanya. Tapi, apakah kontroversi hari ini hanya sekedar pembuka? Dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Kembali ke kamar pribadi, Henry mengambil anggur di atas meja dan meminumnya dalam jumlah besar. Dia yang paling tertekan hari ini karena pembelian pembalut wanita oleh Si bertentangan dengan Sai Wen Chou, 8 jenderal pertempuran Raja Hiburan. Baru saja dia berkonflik dengan anak buah Raja Pialang karena dia sedang bermain dadu. Sekarang bagus, ada 4 keluarga. 1 desa dan 2 raja di kota Bandung. Selain keluarga Luo, saya memiliki persimpangan dengan mereka semua. Keluarga Sen dan Bangkir Tianyi Yana telah menjadi musuh bebuyutan. Namun Raja Hiburan dan Raja Pialang memiliki awal yang buruk, yang sungguh mengganggu. Terutama ketika saya berpikir bahwa Sen Zongfeng dan Yana bukan hanya orang biasa. Dan mereka pasti sedang membuat badai yang lebih besar. Mau tak mau saya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia adalah seorang laki-laki. Saat menghadapi Si, meskipun dia cucu Sutrisno, dia mungkin tidak peduli padanya. Apalagi, Henry akhirnya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bukankah terlalu bagus menjadi seorang laki-laki? Ini adalah kenyamanannya bagi dirinya sendiri. "Sayang, apakah kamu punya hobi khusus?" Tepat ketika pikiran Henry dipenuhi dengan kekhawatiran, Si tiba-tiba duduk dengan lembut di pangkuannya, memeluk lehernya dan bertanya. Henry terhenti dari pemikirannya dan mengerutkan kening. Tetapi dia masih menahan diri ketika dia merasakan elastisitas di kakinya. "Hobi spesial apa? Kamu suka kalau istrimu tidak setia padamu," kata Si di akhir sambil tertawa. Henry sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Dia mengangkatnya dan melemparkannya ke sofa, lalu mencoba menerkamnya. Akibatnya,
Dia begitu tertekan hingga hampir menabrak tembok. Si Yi justru membuka tangan dan kakinya sebagai tanda menyambut, apalagi dia memakai rok mini. Saya melihat segala sesuatu yang seharusnya dilihat dan tidak boleh dilihat. Namun, itu tidak menjadi masalah lagi. Dia baru saja merasakan keberaniannya di asramanya. Apakah kamu tidak ikut? Sepertinya dia bukan laki-laki. Dia benar-benar memiliki hobi khusus. Setelah Si Yi selesai berbicara, dia tersenyum lebih bahagia. Bang Rani, yang diam di sampingnya, tiba-tiba berjongkok di atas meja dan meminum segelas anggur merah. Si Yi awalnya berkonsentrasi untuk menggoda Henry, tapi sekarang dia melihat ketidakpuasan di mata Rani dan merasa sama tidak bahagianya di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, "Rani, apakah kamu seorang peminum yang baik? Bagaimana kalau aku menemanimu?" Rani merasa tertekan saat ini, dan dia tidak mengerti mengapa Henry bersabar dengan Si Yi ini. Dia tidak bisa meminta Henry melakukan apapun. Lagi pula, berkat Henry lah ibunya masih hidup dan sehat hari ini. Dia bisa pergi ke sekolah dengan penuh gaya tanpa rasa khawatir, berkat bantuan Henry, tapi dia merasa sedih di hatinya. "Oke, aku hanya ingin minum. Membosankan sendirian. Sekarang kamu bersamaku." Rani mengangkat alisnya dengan cibiran di wajahnya dan berkata dengan jijik, "Mendengus, jangan berpikir bahwa Anda bisa merayu seorang pria hanya dengan bersikap liar. Henry tidak menyukai gaya Anda. Jika ini terus berlanjut, itu hanya akan membuat kesan Anda di benaknya semakin buruk." Salah. Mengapa dia mulai menjadi jahat setelah dipimpin olehnya? Rani sedikit kesal. Si Yi juga tidak senang ketika dia gagal merayu Henry. Melihat sikap Rani, dia juga sama marahnya. "Oke, kebetulan hari ini adalah hari pertama kita bertemu, dan kita menjadi teman sekelas lagi. Mari kita minum dan ngobrol yang baik, agar kita bisa berkomunikasi lebih baik di masa depan." Si Yi telah memutuskan untuk minum bersama Rani, dan kemudian merayu Henry bersama-sama. Begitu persaingan antara kedua wanita itu dimulai, mereka berdua menjadi gila. Keluarkan lebih dari 20 gelas, tuangkan 2 gelas anggur ke dalam setiap gelas, dan ada lebih dari selusin gelas di depan setiap orang. Henry merasa tidak berdaya saat melihat postur ini, bahkan mengeluh secara diam-diam. Sepertinya, kedua wanita ini benar-benar gila minum, hanya saja dia tidak bisa memahaminya. "Kami adalah teman sekelas dan kami harus rukun. Mengapa kami harus minum ketika tidak ada pekerjaan?" "Aku bilang kamu, diam!" teriak kedua wanita itu secara bersamaan. Saat Henry hendak berbicara, Si Yi benar-benar memberinya jari tengah. Henry merasa ingin bertemu dengan gangster wanita, sedih sekali. Akhirnya, dia duduk di tepi sofa, jauh dari kedua wanita itu, dan bertingkah seperti penonton yang memenuhi syarat sekarang. Apakah kedua wanita itu minum terlalu banyak? Akankah mereka tak sadarkan diri? Mungkin, sangat mungkin. Bagaimana cara minumnya? Rani bertanya terlebih dahulu. Dia tidak lagi memiliki kepolosan dan rasa malu di masa lalu, dan sekarang tampak sangat berani. Si Yi menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita ambil putaran pertama dulu dan minum anggur di depan kita. Jika ada yang minum perlahan, dia akan kalah dan tidak akan pernah bisa bersaing dengan pihak lain lagi."
Rani melirik anggur di atas meja dan berkata tanpa ragu, "Oke." Henry bergidik saat melihatnya. Ada bir ringan di sana, tapi ada juga alkohol kental yang mirip dengan Volga. "Mengapa? Lupakan saja. Bagaimanapun juga, saya seorang dokter dan tidak bisa membunuh siapapun." Setelah Rani selesai berbicara, dia mengambil segelas Volga terkuat dan meminumnya. Si terkejut saat melihat Rani adalah orang pertama yang meminum alkohol. Meskipun dia terkejut, dia tetap meminumnya tanpa ragu-ragu. Henry terus memandangi kedua orang itu, berpikir bahwa segelas anggur jenis ini sudah cukup untuk mereka. Alhasil, ia kecewa. Kedua wanita itu terengah-engah dan tidak tersipu. Hal ini membuatnya menghela nafas dalam hati. Wanita dilahirkan dengan 3/3 kapasitas alkohol, dan tampaknya apa yang mereka katakan itu benar. Henry sekarang memiliki keinginan untuk mengetahui hasilnya. Si dan Rani meliriknya pada saat yang sama, dengan senyum menghina di wajah mereka. Lalu kedua wanita itu meminum minuman lagi. Setelah segelas anggur kedua, dia tidak tahu apakah vodka lah yang meningkatkan intensitas anggur, atau apakah campuran kedua anggur itu membuatnya pusing dan bersemangat, bagian yang membuat jantung pria itu berdebar kencang. Mata Henry secara tidak sadar tertarik. Setelah Rani melihatnya, kemarahan tiba-tiba memenuhi matanya dan dia melepaskan ikatan pakaiannya juga. Tiba-tiba, Henry mulai benci karena dia hanya memiliki 2 mata, yang terlalu sedikit dan tidak cukup. "Rani, kami bertemu di hari pertama hari ini dan kami adalah teman sekelas. Kami memiliki ikatan yang dalam." Setelah Si selesai berbicara, dia minum 3 minuman berturut-turut. "Si, karena kamu, sebagai teman sekelas dan teman sekamar, minum 3 minuman berturut-turut, maka aku akan minum 6 minuman berturut-turut." Henry mengambil gelas anggur di tangannya dan melihat anggur merah di dalamnya. Reaksi pertamanya adalah, "Saya akan mencekiknya." Reaksi kedua adalah berlari cepat. Dia meletakkan gelasnya dan keluar. Bersambung.